Saudara dan saudari, saya Romo Kris Purwono Cahyadi dari Pusat Spiritualitas Girisonta. Kita akan mendalami salah satu yang khas dalam spiritualitas Ignatian yang menggunakan istilah contemplativus in actione. Apa itu contemplativus in actione? Contemplativus in actione adalah sebuah sikap dan cara yang mengajak kita untuk melihat bahwa kontemplasi kita, doa-doa kita, pengalaman kita akan Allah, tetapi juga keterlibatan kita dalam perayaan-perayaan sakramental dan liturgi mendorong kita untuk terlibat, mendorong kita untuk berjuang, mendorong kita untuk masuk di dalam dunia ini. Kita tentu akrab dan kenal dengan apa yang kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Di akhir perayaan Ekaristi, imam mengatakan, "Pergilah kau diutus." Kontemplasi, perayaan iman, doa, aktivitas rohani mendorong kita untuk diutus. Dan perutusan itu, keterlibatan kita, perjuangan kita di tengah dunia ini tidak bisa dilepaskan dari dorongan untuk kemudian berkontemplasi, ajakan dan gerak untuk kemudian mengalami menuju kepada Allah. Oleh karena itu, contemplativus in actione adalah sebuah sikap dan cara bertindak di mana kita mampu menemukan Tuhan dalam segala dan segala dalam Tuhan. Bahkan dalam aktivitas-aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan kita, saat kita berjumpa dengan orang lain, saat kita melakukan percakapan dengan orang lain, saat kita bekerja dan terlibat dalam pekerjaan entah di kantor, entah di rumah tangga, ataupun aktivitas-aktivitas di tengah masyarakat dan lingkungan gereja, di situ dalam aktivitas-aktivitas itu, dalam kegiatan-kegiatan itu, kita mampu menemukan Tuhan, mencecap dan merasakan kehadiran Tuhan. Supaya dengan demikian kita mampu melihat bahwa iman kita diwujudkan di situ, dan iman itu adalah iman akan Allah yang hidup. Landasannya apa? Dasarnya apa? Landasan dan dasarnya adalah misteri inkarnasi, misteri penjelmaan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah menjadi manusia. Dia adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Allah yang terlibat, Allah yang masuk ke tengah dunia ini, Allah yang ikut berjuang dan berjerih payah, bersusah payah demi keselamatan dunia ini. Memang contemplativus in actione senantiasa mau menempatkan segalanya dalam kerangka keselamatan, sehingga sejarah ini, dunia ini, kehidupan ini ditempatkan dalam kerangka sejarah keselamatan Allah. Kita bisa melihatnya, belajarnya dari keluarga kudus Nazaret, Maria dan Yosef. Mereka, Maria dan Yosef, dipercaya oleh Allah untuk menjadi orang tua Yesus. Dan betapapun Yesus itu secara kasat mata bayi biasa, anak kecil biasa, manusia biasa, namun Maria dan Yosef mampu berkontemplasi, melihat dalam diri Yesus itu Allah. Melihat dan memperlakukan, memandang dan menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sehingga hidup mereka, hidup Maria dan Yosef adalah hidup yang senantiasa terarah kepada Tuhan, senantiasa mau mengupayakan segalanya supaya segalanya itu merupakan ungkapan pujian bagi kemuliaan Allah. Memang Yesus adalah Allah menjadi manusia, maka Maria dan Yosef mampu menemukan kealahan sekaligus keinsanian dalam diri Yesus. Tetapi mereka mencoba mewujudkan pengabdian kepada Allah itu, kontemplasinya
pandangannya, tatapannya akan Yesus sebagai Tuhan yang menjelma itu lewat aktivitas sehari-hari mereka. Yosef sebagai tukang kayu, Maria sebagai ibu rumah tangga, dan mereka berjuang dan bergulat untuk menghidupi keluarga Nazaret, membesarkan, mendidik Yesus, karena itu adalah buah dari kontemplasinya, perjumpaannya akan Allah, tetapi juga buah dari kesadarannya bahwa hidupnya adalah berada dalam perutusan bagi pengabdian kepada Tuhan yang lebih besar. Dalam spiritualitas Ignatian lalu ada 3 aspek yang terpadu menjadi satu: spiritu, corde, practice. Spiritu, segala sesuatu itu ilahi. Maka Ignatius mengatakan, bagi orang yang beriman tidak ada yang sama sekali profan, tidak ada yang sama sekali sekular. Dalam hal yang dianggap profan dan sekular itu, di situ ada yang ilahi. Spiritu, corde, melibatkan keseluruhan diri kita, jiwa kita, badan kita, aktivitas kita, dan itu kesadaran akan Allah melibatkan seluruh diri kita, melibatkan seluruh hidup kita, dan praktisi semuanya diwujudkan dalam tindakan nyata, perbuatan konkret. Oleh karena itu, contemplativus actionis sadar bahwa semuanya berasal berangkat dari pengalaman akan Allah, kontemplasi dan perjumpaan akan Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya itu diwujudkan lewat aktivitas seluruh diri kita, seluruh hidup kita, dan dinyatakan secara konkret, diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan konkret hidup kita. Semuanya itu demi keselamatan Allah, semuanya itu demi pewujudan rencana kehendak Allah. Ada sebuah kisah. Ignatius bertanya kepada Lenes, salah satu pengikutnya, salah satu dari 10 Yesuit pertama. Dia mengatakan, Lenes, kalau kamu ditawari oleh Allah, saat ini juga kamu mati, masuk surga, atau kamu masih tetap diberi kesempatan hidup, berjuang untuk mewujudkan rencana kehendak Allah, berjuang untuk menegakkan kerajaan Allah, berjuang terlibat untuk penyelamatan jiwa-jiwa, namun belum tentu kamu nantinya akan masuk surga. Mana yang kamu pilih? Dan Lenes memilih yang pertama, mati masuk surga. Ignatius mengatakan, saya memilih yang kedua, membiarkan diri terlibat, berjuang, bekerja demi keselamatan jiwa, demi kerajaan Allah, demi kemuliaan yang lebih besar, betapapun mungkin gagal, mungkin salah, dan oleh karena itu mungkin nantinya tidak masuk surga, namun saya berani ambil resiko itu. Karena apa? Ignatius mengatakan, karena saya ikut serta dalam Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang berjuang dan terlibat di dunia ini. Maka contemplativus actionis mendorong kita berani ambil risiko, terlibat, mewujudkan kerajaan Allah, mewartakan kabar gembira, dan juga menyatakan kemuliaan Allah yang lebih besar. Karena apa? Berangkat dari kontemplasi, berjuang dan terlibat di tengah dunia ini, sehingga kita tidak bisa memisahkan antara surga dan dunia, Allah dan manusia, rohani dan insani, profan dan ilahi, semuanya terpadukan. Sebab apa? Hidup kita adalah tanda kemuliaan Allah yang lebih besar, sakramen keselamatan Allah. Salam AMDG.